Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 13 Mei tahun 2022. Dan renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul, Saya tidak akan memberontak lagi. Sekali lagi, saya tidak akan memberontak lagi. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah di pagi ini untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Sepanjang malam Engkau telah jaga kami dengan kuasa-Mu, dan kami boleh berada di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk pendengar renungan pagi yang setia mendengarkan renungan pagi. Kiranya hati kami siap hari ini untuk firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini 13 Mei 2022 dengan judul Saya tidak akan memberontak lagi. Dan ayat firman Tuhan kita terdapat di dalam Ayub 34 ayat 31 dan 32. Tetapi kalau seseorang berkata kepada Allah, Aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat. Apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Datang dengan sepenuh hati kepada Yesus. Bertobatlah dari dosa-dosamu. Buatlah pengakuan kepada Allah. Tinggalkan semua kesalahan, dan engkau mungkin layak untuk menerima semua janjinya bagi dirimu. Saat yang mengerikan itu akan datang, di mana kecaman dan murka Allah akan diucapkan terhadap semua yang telah bertahan dalam ketidaksetiaan mereka kepadanya. Ini akan terjadi ketika Allah harus berbicara dan melakukan hal-hal yang mengerikan dalam kebenaran melawan para pelanggar hukumnya. Tetapi engkau tidak perlu berada di antara mereka yang akan datang di bawah murka Allah. Sekarang adalah hari keselamatannya. Terang dari salib Kalvari sekarang bersinar, terang benderang, menyatakan Yesus korban karena dosa-dosa kita. Saat engkau membaca janji Yesus yang telah saya berikan di hadapanmu, ingatlah bahwa itu merupakan ungkapan cinta dan belas kasihan yang tak tergoyahkan. Hati yang agung dari cinta yang tak terbatas ditarik ke arah orang berdosa dengan belas kasih yang tak terbatas. Kita memiliki penebus melalui darahnya, yaitu pengampunan atas dosa-dosa kita. Ya, hanya percayalah bahwa Allah adalah penolongmu. Dia ingin memulihkan citra moralnya dalam diri manusia. Saat engkau mendekat kepadanya dengan pengakuan dan pertobatan, Dia akan mendekat kepadamu dengan belas kasihan dan pengampunan. Kami berutang segalanya kepada Allah. Dia adalah pencipta keselamatan kita. Engkau sudah mengakui dosa-dosamu dan membuangnya jauh-jauh dari dalam hatimu. Engkau telah bertekad memasrahkan dirimu kepada Allah. Sekarang datanglah kepadanya dan mintalah Dia membasuh dosa-dosamu, serta memberi hati yang baru bagimu. Lalu yakinlah bahwa Dia melakukan ini karena Dia telah menjanjikannya. Inilah pelajaran yang telah diajarkan Yesus ketika masih berada di atas dunia ini, bahwa pemberian yang dijanjikan Allah kepada kita haruslah kita percayai sepenuhnya dan kita terima, maka itu akan menjadi milik kita. Saudaraku, kalau kita tinggalkan dosa kita akui, kita datang kepada Yesus, dan kita membuang dari dalam hati kita jauh-jauh dosa itu, maka ketika kita datang kepadanya, Dia dengan belas kasihan, yaitu Yesus yang telah mati untuk kita, pasti akan mengampuni
dosa-dosa kita. Lalu, saudara, memang kita hidup di atas dunia ini, kita hidup di dunia yang berdosa. Potensi berbuat dosa tinggi dalam hidup kita. Kita cenderung melakukan dosa, kita cenderung jatuh ke dalam dosa. Tiap hari pikiran kita, kata-kata kita, sikap kita. Tetapi kenapa penting untuk merenungkan kasih Tuhan, kasih Allah lewat kematian Yesus Kristus? Agar supaya kita menyadari bahwa kalau kita buat dosa, dosa kita itu menyebabkan Yesus telah mati, darahnya dikorbankan, betapa menderita Yesus oleh karena kita. Maka dengan demikian, saudara, walau kita hidup di dunia berdosa, potensi berbuat dosa, kecenderungan berbuat dosa ada dalam kehidupan kita, di sekeliling kita. Tapi kita memupuk di dalam hati kita untuk memiliki sifat tidak mau memberontak kepada Allah. Memang kita sedikit saja salah, kita sudah jatuh ke dalam dosa. Sedikit saja kita hilaf, jatuh ke dalam dosa. Sedikit saja kita tidak menjaga diri, mawas diri, kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita harus menanamkan dalam pikiran kita bahwa kita tidak boleh memupuk sifat pemberontakan. Walau sifat dosa terus ada dalam hidup kita, Yesus telah mati dan selamatkan kita. Dan dia akan baharui kita pada waktu nanti. Baharui dalam konteks adalah ini ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita kalau setia, walaupun kita mati, kita dibangkitkan. Lalu kemudian orang-orang yang setia yang masih hidup juga berkumpul sama-sama, lalu kita akan diubahkan. Diubahkan artinya kita dikembalikan seperti pada waktu Adam dan Hawa. Pada waktu pertama kali mereka belum mengenal dosa. Diubahkan. Dan kita ada dalam kerajaan surga. Telah diubahkan. Dan semua proses itu Tuhan buat untuk kita. Sejak sekarang ini, sejak hari ini, pagi ini ketika kita dengar firman Tuhan. Mari latih pikiran kita. Bahwa saya tidak mau memberontak kepada Tuhan. Kadang saudara, saya dan saudara tidak menyadari. Kadang dosa kita buat, kita tidak sadari. Kadang kesalahan kita buat, kita tidak sadari. Tapi kita harus sadari dalam diri kita, komitmen kita kepada Tuhan. Saya ingin hidup tidak mau memberontak kepada Tuhan. Memberontak dengan cara yang sederhana pun kita sudah memberontak kepada Tuhan. Meninggalkan agama, tidak ke gereja, tidak baca firman Tuhan, tidak berdoa. Kita memberontak hal-hal kecil, kita memberontak kepada Allah. Kalau kita biasakan terus itu, akan ada pemberontakan-pemberontakan besar yang akan kita hadapi. Besok kita akan pelajari tentang pertobatan Yakub, dan biarlah itu akan menjadi contoh. Hari ini panggilan kepada kita. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh. Letakkan pikiran kita pada tempat, pada pekerjaan Roh Kudus. Sehingga di dalam pikiran kita, kita tidak ada pemberontakan yang kita akan rancangkan atau yang kita akan lakukan. Tetapi doa kita adalah kita mau jadi anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan memberkati pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih ya Bapa atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Allah yang di dalamnya kami meletakkan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Hari ini ya Bapa kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya perlindungan Allah yang sama kami rasakan kemarin akan kami rasakan sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang. Kami taruh hidup kami, usaha kami, keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami, dan semua pergumulan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah janji berkat-Mu menaungi hidup kami hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpuji-pujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran untuk pagi ini. Tuhan berkati kita semua, sampai jumpa besok. Dan dialah kiranya berkat Allah menaungi hidup kita semua. Shalom.